Assalamualaikum ta'ala alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabina maulana Muhammadin bil qasimil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al mu'allif rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Afdhalus sahabah, sebaik-baiknya sahabat. Setelah kita kemarin sudah ngomongin tentang apa itu sahabat, lalu apakah sahabat itu adil atau tidak, lalu kita sudah bahas mengenai apa itu siapa yang pertama kali masuk Islam di golongan generasi sahabat. Sekarang kita akan bahas tentang siapa sih sahabat yang paling bagus, yang paling hebat, yang paling dekat, yang paling keren di antara sahabat-sahabat yang lain. Qala al-Hafidh al-Iraqi fi syarhi alfiyatihi, berkata al-Hafidh al-Iraqi di dalam syarah alfiyahnya. Secara singkat, jumhur ulama ahlu sunnah wal jamaah itu mendahulukan siapa sahabat terbaik berdasarkan urutan kekhilafahan. Jumhur. Jadi yang pertama yang paling baik itu Sayyidina Abu Bakar, setelah Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Utsman, setelah Abu Bakar Sayyidina Umar, setelah Sayyidina Umar Sayyidina Utsman, setelah Sayyidina Utsman Sayyidina Ali. Sebagian dari Syiah ini mereka tidak hanya sekedar mendahulukan Sayyidina Ali dibandingkan seluruh sahabat yang lain, tapi mereka bahkan mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar, dan mengkafirkan Utsman radhiyallahu anhum ajma'in. Sebagiannya lagi tidak sampai ke taraf pengkafiran terhadap mereka, tetapi mereka itu hanya menolak kekhilafahan mereka, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan mendahulukan Sayyidina Ali dibandingkan yang lain. Sebagian Syiah lainnya lagi itu tidak menerima kekhilafahan mereka, menerima kekhilafahan Abu Bakar, menerima kekhilafahan Umar, menerima kekhilafahan Sayyidina Utsman, menerima kekhilafahan Sayyidina Ali. Hanya saja mereka mendahulukan siapa sahabat yang terbaik adalah Sayyidina Ali. Pokoknya number one bagi mereka itu Sayyidina Ali. Sedangkan bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, ingat, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita adalah orang yang meyakini bahwasanya sahabat yang terbaik adalah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Adapun setelah itu siapa yang lebih hebat, Sayyidina Utsman atau Sayyidina Ali, ini terjadi perdebatan di antara para ulama. Baik. Berkata al-Imam al-Hafidh al-Iraqi di dalam syarah alfiyahnya, ajma'a ahlus sunnati ala afdalis sahabati ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala al-itlaq Abu Bakrin thumma Umaru. Berdasarkan konsensus ahlus sunnah wal jamaah bahwasanya sesungguhnya sebaik-baiknya para sahabat setelah Rasulullah SAW secara mutlak adalah yang pertama adalah Abu Bakar. Setelah Abu Bakar baru Sayyidina Umar. Kenapa Abu Bakar didahulukan? Karena beliau punya tempat yang tersendiri dibandingkan Rasulullah di hati Rasulullah SAW. Pernah suatu hari Rasulullah itu bersabda di hadapan para sahabat, andai kata aku akan mencari kekasih selain Allah, maka yang akan aku jadikan sebagai kekasih, sebagai khalil adalah Abu Bakar. Hanya saja hubungan antara kami berdua adalah sebagai saudara dan sahabat. Itu sabda Rasulullah. Suatu hari ada seorang perempuan mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, kemudian Rasulullah bilang, nanti, karena Rasulullah itu lagi sibuk, hanya Rasulullah bilang ke si perempuan ini, nanti datang lagi ke saya. Kemudian kata perempuan ini begini, ya Rasulullah, kalau misal nanti saya datang ke rumah antum atau ke tempat antum ternyata gak ada antum gimana? Ya udah, kalau gak ada saya, datang sana ke Abu Bakar. Lalu setelah itu juga ada satu hadis yang membahas bahwasannya Rasulullah SAW, kalian tahu kan, ketika Rasulullah sakit-sakitan, Rasulullah itu hanya ridha umat Islam, para sahabat itu diimamin hanya diizinkan kepada Sayyidina Abu Bakar, bukan kepada sahabat yang lain, bukan Umar, bukan Utsman, bukan Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Sayyidina Umar itu pernah berucap,
sahabat yang paling kami cintai, yang paling kami muliakan, yang paling kami dahulukan dibandingkan segala-galanya adalah Abu Bakar. Lalu setelah Abu Bakar adalah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar juga ada banyak sekali hadis yang membahas tentang keutamaan beliau. Beliau adalah sebaik-baiknya manusia setelah Sayyidina Abu Bakar, sehebat-hebatnya, paling adilnya, dan seterusnya. Namun tetap di hati Rasulullah yang paling terbaik adalah Sayyidina Abu Bakar. Bahkan satu-satunya sosok yang menemani Rasulullah pada peristiwa yang sangat menegangkan, peristiwa dikejar-kejar orang-orang kafir musyrik dari Makkah ketika menuju Yathrib waktu itu. Pernah suatu hari Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar ini cekcok. Abu Bakar dan Umar cekcok. Rasulullah membela Abu Bakar. Rasulullah membela Abu Bakar dibandingkan Sayyidina Umar. Ini menunjukkan bahwasanya yang pertama itu Sayyidina Abu Bakar, setelah itu baru Sayyidina Umar. Pernah suatu hari Rasulullah SAW di hadapan para sahabat bertanya, siapakah di antara kalian melakukan ini? Saya gak ingat. Waktu intinya Rasulullah menyebutkan kebaikan, jumlah dari kebaikan. Siapa yang sudah jenguk orang sakit? Siapa yang sudah bersedekah? Saya lupa. Tapi intinya pertanyaan Rasulullah itu begitu. Semua mengancungkan tangan. Saya ya Rasulullah. Saya ya Rasulullah. Saya ya Rasulullah. Saya ya Rasulullah. Semuanya Abu Bakar. Semuanya Abu Bakar. Dari awal sampai akhir Sayyidina Abu Bakar satu-satunya yang angkat tangan. Sayyidina Umar juga punya keutamaannya masing-masing. Sayyidina Umar waktu itu pernah merasa senang, merasa happy. Kenapa? Karena beliau kayak habis sedekah separuh dari hartanya. Datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya sih lupa hadisnya. Gimana cerita hadisnya? Apa Rasulullah yang nanya? Apa Sayyidina Umar yang laporan? Intinya, waktu itu Sayyidina Umar pernah merasa senang karena setelah bersedekah separuh dari hartanya. Tahu-tahu ketemu sama Sayyidina Abu Bakar yang sudah menyedekahkan seluruh hartanya. Hingga akhirnya Sayyidina Umar merasa, ya udahlah, saya memang nggak bisa menandingi Abu Bakar. Abu Bakar memang udah level langit, udah. Setelah itu baru Sayyidina Umar. Dan banyak sekali cerita-cerita yang lain yang kalau misal kita ngomongin tentang beliau berdua nggak ada habis-habisnya. Radhiyallahu anhumah. Yang disepakati menurut ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang pertama Abu Bakar, setelah itu Umar. Adapun setelah Abu Bakar dan Umar ini terjadi perbedaan. Wa mimman haka ijma'ahum ala dhalik Abul Abbasi Al-Qurtubi faqala. Dan di antara yang menceritakan konsensus atau ijma' para ulama Ahlussunnah wal Jamaah terhadap hal tersebut adalah Sayyidina Abul Abbas Al-Qurtubi. Beliau berkata, "Walam yakhtalif fi dzalika ahadun min a'immatis salafi walal khalaf." Dan tidak ada yang berbeda pendapat perihal hal tersebut satupun dari imam-imam dari generasi salaf ataupun khalaf. Salaf dan khalaf sudah kita bahas kemarin ya. Qala, dan beliau berkata, wala mubalata bi aqwali ahli tashayyu'i wala ahli bid'ah, intaha. Dan tidak perlu dihiraukan apa ucapan-ucapan ahli Syiah, orang-orang Syiah, dan ahli-ahli bid'ah. Selesai sampai di sini. Nah, orang Syiah itu, ya Allah, mereka itu nggak ada adab-adabnya terhadap sosok yang sangat mulia di hati umat muslimin. Terhadap Abu Bakar mereka nggak ada. Saya nggak bilang semua, tapi kayak hati-hatilah pokoknya. Kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah perlu berhati-hati terhadap akidah orang-orang Syiah. وقد حكى الشافعي وغيره إجماع الصحابة والتابعين على ذلك. Dan telah bercerita Al-Imam Syafi'i dan selain Imam Syafi'i ya, ijma' as-sahabah, konsensus atau ijma' para sahabat dan tabi'in atas hal tersebut. Qala al-Baihaqi fi kitab al-i'tiqad, berkata Imam al-Baihaqi di dalam kitab yang berjudul Al-I'tiqad, ruwina an Abi Thawrin, telah meriwayatkan kepada kami dari Abi Thawr, ani Syafi'i, dari Imam Syafi'i, beliau berkata, makhtalafa ahadun minas sahabah من الصحابة والتابعين في تفضيل أبي بكر وعمر وتقديمهما على جميع الصحابة. Dan tidak ada yang berbeda pendapat satupun dari generasi sahabat dan tabi'in perihal keutamaan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar dan pendahuluan mereka atau kehebatan mereka ya dibandingkan seluruh para sahabat yang lain. Wa innama ikhtalafa man ikhtalafa minhum fi Ali wa Utsman, intaha. Dan mereka itu
di antara yang berbeda pendapat dari golongan orang-orang yang berbeda pendapat di antara mereka, yakni di antara para sahabat dan tabi'in, maksudnya para salaf, itu perihal siapa yang didahulukan antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Uthman. Selesai sampai di sini. Jadi dalam artian kesimpulannya adalah Abu Bakar dan Umar disepakati bahwasanya mereka itu jauh lebih hebat dibandingkan sahabat-sahabat yang lain. Yang terjadi perdebatan di sini antara Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali. Sebagian dari kalangan salaf itu mendahulukan Sayyidina Ali dibandingkan Sayyidina Uthman, sebagiannya lagi mendahulukan Sayyidina Uthman dibandingkan Sayyidina Ali. Cuman pendapat yang masyhur adalah yang mendahulukan Sayyidina Uthman baru Sayyidina Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Intinya kita sebagai orang-orang yang mengikuti jalannya para salaf, jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita mendahulukan segala macam hal yang tidak kemudian membuat satu pun di antara para sahabat itu kemudian tidak baik namanya. Jadi semua para sahabat itu baik. Kita senantiasa berhusnudzon kepada mereka. Nggak ada itu pendapat-pendapat orang-orang Syiah yang kemudian mencaci maki sahabat. Tidak ada. Hada wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.